Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Doa saya kiranya anugerah, kasih karunia, kekuatan, kebaikan, kemurahan Tuhan tetap mengikuti kita semuanya, karena Dia adalah Gembala kita yang baik. Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia tidak ingin kita jatuh, lemah, hancur. Karenanya Dia utus anaknya Yesus Kristus supaya kita tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahannya. Karena itu kehendak Allah Anda sehat, kuat. Jadi kalau ada yang sakit hari ini dan Anda rindu sembuh, saya beritahu Allah lebih lagi rindu. Allah ingin Anda sembuh. Kalau Anda ingin kuat, menang, saya beritahu Allah ingin Anda hidup dalam kekuatan dan kemenangannya. Dan pagi ini kita kembali masih belajar. Saya memberi judul kesimpulan dari kesombongan versus kerendahan hati. Saya menyimpulkan bahwa orang-orang yang rendah hati beda dengan orang-orang yang sombong. Salah satunya adalah yang pertama, orang sombong, dia coba selalu, kalau kita anak-anak Tuhan yang belum rendah hati, kita cenderung untuk mengambil otoritas. Kemarin kita sudah belajar Yesaya pasal 14, bagaimana iblis ketika dia ingin menyamai Allah, dia ingin mengambil posisi Allah. Jadi lihat, perhatikan. Orang-orang yang rendah hati, dia itu tidak pernah mau mengambil otoritas. Dia menantikan, dia diberi otoritas. Dia percaya bahwa Allah mampu dengan janji firman-Nya. Contohnya Daud. Daud itu tidak mengambil otoritas. Walaupun dia punya kesempatan, dia sudah ditabiskan, dia sudah diurapi jadi raja. Jadi, tapi dia tidak memberontak, dia tidak mengambil otoritas dari Saul. Bahkan beberapa kali dia punya kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Karena dia dihina, dikejar, dikucilkan, berusaha berkali-kali ingin dibunuh, dia tidak mengambil sedikit pun, Bapak Ibu, otoritas itu. Sekali lagi, berkali-kali. Nah, lihat, orang yang berjalan dalam kerendahan hati, dia tidak mengambil, merampas otoritas, tetapi dia menunggu waktunya Tuhan. Karena saya percaya bahwa orang-orang yang sombong selalu berusaha mengambil posisi, mengambil otoritas, karena kesombongan adalah salah satu karakternya iblis. Sifat ini yang coba dibangun di antara kita, yaitu kesombongan. Banyak gereja pecah, banyak masalah, persoalan, Bapak Ibu, dengan alasan ini dan itu. Jawabnya sederhana. Sebenarnya kita tidak mempercayai Tuhan bahwa Tuhan mampu dan sanggup mengangkat kita semua pada waktunya. Absalom coba memberontak kepada Daud ayahnya sendiri. Kita lihat apa yang terjadi. Jadi orang yang rendah hati, dia selalu belajar untuk menantikan waktu Tuhan. Dia tidak perlu mengambil otoritas, karena otoritas gak perlu diambil. Otoritas itu diberi, dipercayakan. Gereja kehilangan banyak kuasa karena banyak gereja dilandasi oleh kesombongan, oleh perpecahan. Ingin buru-buru, ingin cepat, kayak Yakub misalnya. Tuhan udah tentukan kok, sudah dinubuatkan bahwa dia akan jadi yang lebih besar dari yang sulung. Tapi tidak perlu melakukan kebohongan, tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak benar. Mereka tidak percaya, Yakub tidak percaya. Termasuk orang tuanya tentu tidak percaya bahwa Tuhan sanggup. Dan apa yang terjadi? Dia menipu ayahnya, dia menipu abangnya, dan terakhir dia ditipu. Dan dia punya banyak kepahitan dalam hidupnya, sehingga Tuhan perlu, akhirnya dia menuai apa yang dia tabur, dan dia harus berhadapan dengan Esau juga pada akhirnya. Dan sikap penipunya itu, sikap manipulasi itu tetap muncul. Disusun orang, ada kelompok pertama, kedua, ketiga. Kenapa? Dia berpikir kalau nanti marah Esau, aku nggak dibunuh duluan, yang dibunuh adalah orang yang di barisan depan, kedua. Bahkan istri anaknya pun dia suruh jalan duluan. Dalam posisi seperti itulah dia merendahkan dirinya. Di Sungai Yabok dia bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Nah, dia begitu keras di mata Tuhan, tidak mau melepaskan, perlu dipukul pangkal pahanya sampai terpelecot. Dan disitulah namanya dirubah dari Yakub menjadi Israel. Jadi kesimpulannya, perbedaan orang sombong dengan rendah hati adalah dalam masalah hal otoritas, kekuasaan. Orang yang rendah hati menantikan, bahkan dia tidak berpikir sedikit pun. Dia menganggap kalau bisa melayani, melakukan segala sesuatu, itu kemurahan dan anugerah Tuhan. Dia menggunakan prinsip aku cuma hamba
yang tidak berguna. Kalau aku dipercayakan, puji Tuhan. Dan memang otoritas itu adalah kepercayaan. Karena itu Bapak Ibu tahu bahwa ketika panglima datang kepada Yesus minta tolong, dan Yesus mau datang, dia berkata, Tuhan nggak perlu datang. Yesus nggak perlu datang, sebab aku ini seorang tentara. Di bawahku ada bawahan. Kalau aku bilang ke kiri, dia ke kiri. Aku bilang kanan, dia ke kanan. Dan Tuhan Yesus berkata, belum pernah aku jumpa iman sebesar ini di antara orang Israel. Kita lihat bahwa prinsip otoritas, prinsipnya ketika orang ngerti betul prinsip, kerendahan hati akan diwujudkan. Dia tidak perlu merampas otoritas. Dan Tuhan puji panglima ini. Nggak pernah ada orang yang kayak seperti ini. Karena itu saya mau katakan kepada kita bahwa kita tidak perlu merampas. Gereja di mana-mana hari ini menjadi begitu lemah. Ceritanya Allah berkuasa, ceritanya begini. Tapi gereja kehilangan kuasa karena kerajaan Allah itu bukan cerita. Kerajaan Allah itu bukan cakap-cakap. Kerajaan Allah itu bukan hanya perbincangan. Tetapi kerajaan Allah itu bicara tentang kuasa. Dan kuasa itu datang dari Tuhan. Dan kenapa kita tidak menerima kuasa? Karena kita tidak belajar untuk merendahkan hati. Menunggu sampai Tuhan mempercayakan otoritas kepada kita. Kita suka merampas. Kita tidak sabar seperti kayak Yakub. Tapi saya mengajak saudara semua untuk belajar prinsip kebenaran firman Tuhan. Kesimpulannya. Jadi apakah Anda orang yang sombong? Apakah Anda orang yang rendah hati? Lihatlah. Apakah Anda orang yang bisa dipercaya? Belajar sabar. Ada waktu Tuhan. Tidak perlu buru-buru. Tidak perlu cepat-cepat. Persoalan orang Kristen adalah dia selalu ingin cepat. Dia tidak mau dengan yang namanya proses. Karena itu kalau sudah sedang dalam posisi masalah persoalan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata Yakobus 1 ayat 2, 3, dan 4. Anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Biarkan ketekunan memperoleh buah yang matang. Supaya kamu sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita menjadi pribadi yang sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun. Belajar bahagia, menikmati proses-proses yang Tuhan sedang mungkin terjadi atas hidup kita. Dengan sebuah tujuan, kayak Rasul Paulus, supaya tidak tinggi hati. Dia harus mengalami yang namanya utusan iblis, duri dalam daging digocoh. Supaya apa? Supaya dia tidak jatuh dalam kesombongan. Tuhan memberkati kita. Shalom.